Baik, selamat siang Ibu Novi dan Ibu Olsi. Ya, selamat siang. Baik, pada siang hari ini kita akan memulai IHT daring kita. Ya, baik, mengawali seluruh rangkaian kegiatan IHT daring pada siang hari ini, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita akan memimpin doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu, mari kita berdoa. Doa selesai. Bagi Ibu Novi dan Ibu Olsi, ya sebelum kita memulai ya pemaparan materi oleh Ibu Novi, kami beri kesempatan pada Ibu Olsi kita speaking terlebih dahulu. Silakan Ibu Olsi. Baik, terima kasih Pak Gustaf sudah mendengar materi pembawaan dari teman-teman. Oke, kita akan mendengarkan musik ya. Siap. 1, 2, 3. Ya. Siap. Bapak Ibu. Oh, angkat tangan. Tengok kiri. Lihat ke depan. Tengok kanan. Lihat ke depan. Oke. Gerak kakinya. Pegang tangannya. Oke, yang berikut tentang tangan lagi. Tangannya. Oke. Hore. Tangan kita semua. Speakingnya selesai, saya kembalikan kepada moderator. Hore. Terima kasih Bu sudah memimpin speaking tadi, menambah semangat. Ya, kita pada siang hari ini untuk mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Novi yaitu tentang kurikulum operasional. Untuk itu kepada Ibu Novi, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Apakah materinya sudah muncul di layar laptop Bapak Ibu? Ya, sudah. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada materi, kita akan mulai dari diri dulu. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu terlibat dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan Bapak Ibu? Ya, saya terlibat karena saya adalah Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Iya, kalau saya sendiri saya juga terlibat. Contohnya dalam pelaksanaan IHT atau MGMP di sekolah, semua guru atau saya dalam menyusun kurikulum operasional itu terlibat. Oke, jadi semua guru baik dari kepala sekolah sampai kepada guru-guru itu semua terlibat dalam proses penyusunan kurikulum di satuan pendidikan masing-masing ya Bapak. Iya. Baik, kita akan lanjut ke materi. Di sini ada komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam menyusun kurikulum. Yang pertama itu karakteristik satuan pendidikan. Dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Terus yang berikut ada visi, misi, dan tujuan. Nah, visi menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju.
Yang kedua, nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk misi ini menjawab bagaimana sekolah mencapai visi, nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Kemudian yang berikut ada tujuan. Tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Tujuan menggambarkan patok-patok atau milestone penting dan selaras dengan misi. Yang berikut strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita lanjut lagi Bapak Ibu. Yang berikut ada pengorganisasian pembelajaran. Nah, pengorganisasian pembelajaran ini cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentan waktu dan beban belajar, cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian dan profil pelajar Pancasila, misalnya mingguan, sistem blok, dan cara pengorganisasian lainnya. Itu ada tiga, ada intrakurikuler, berisi muatan atau mata pelajaran dalam dan muatan tambahan lainnya jika ada, contohnya mulok. Kemudian yang berikut ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil Pancasila dan tahun ajaran tersebut. Kemudian yang berikut ada ekstrakurikuler, gambaran ekskul dalam bentuk matriks atau tabel. Yang berikut, komponen yang berikut ada rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran, berisi alur pembelajaran atau unit mapping, atau untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi program prioritas satuan pendidikan. Kemudian komponen yang berikut ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Yang berikut, yang terakhir ada lampiran. Jadi ada 3 macam. Yang pertama itu ada contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas. Nah, ini menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran dan atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Yang kedua, contoh penguatan profil pelajar Pancasila, penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik, tidak perlu sampai rincian pembelajarannya. Kemudian yang berikut, referensi landasan hukum atau landasan yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Jadi mungkin itu saja penyampaian materi dari saya, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu. Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Nufi yang sudah memaparkan materi. Baik dari saya sendiri, bahwa di sini membuka mindset atau kami mendapatkan pengetahuan yang baru bahwa visi sekolah itu nanti disusun harus berdasarkan karakteristik. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru maupun stakeholder sekolah, kepala sekolah dan seluruh guru, kita harus menganalisis terlebih dahulu analisis lingkungan, yaitu tentang lingkungan sekolah, sumber daya manusianya, kemudian sumber daya alam yang berada di sekitar sekolah, kemudian kebutuhan peserta didik.
termasuk juga dengan kemitraan kita dengan Judi. Nah, dari hal itu nanti baru kita dapat menyusun visi dan misi sekolah. Jadi pemaparan materi hari ini sangat bermanfaat, ya, membuka cakrawala berpikir kami sebagai Bapak Ibu guru bahwa visi misi itu lahir di sekolah setelah melakukan beberapa analisis. Jadi bukan langsung disebutkan bahwa visi sekolah adalah ABC, tetapi harus melewati serangkaian proses analisis. Baik, terima kasih. Dari mungkin Pas untuk saya apa yang sudah disampaikan Ibu Novi dan Pak Gustam, saya itu sudah sangat bagus. Saya kembalikan. ya. Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Novi yang sudah menyampaikan materi ini yang telah berkolaborasi pada siang hari ini. Untuk itu, ya, demikianlah kebersamaan kita dalam IHT dan pada siang hari ini, dan kita akan bertemu lagi pada acara IHT yang berikutnya. Selamat siang dan Selamat siang dan salam.